Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, dalam video kali ini saya akan mereview bab 5 yaitu mengenai jenazah. Agama Islam sudah mengajarkan kita bahwasannya setiap umat muslim akan menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita jika kita sedang dihadapkan dengan orang yang sedang sakaratul maut? Hal yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu membaringkannya. Jika kita dalam kondisi yang memungkinkan, letakkan badan bagian depan atau dadanya menghadap ke arah kiblat. Nah, jika tidak memungkinkan, baringkan badannya dengan cara menelentangkannya dan bagian depan atau dadanya itu menghadap ke kiblat. Karena dengan posisi tersebut memudahkannya untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Yang kedua, yaitu talqin, yaitu dengan cara mengingatkan dan mengajarkannya kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, membacakan surat Yasin. Keempat, menutup dan memejamkan kedua matanya. Dan yang terakhir, yaitu yang perlu kita lakukan adalah menutup seluruh tubuhnya. Dalam memandikan jenazah, kita harus tahu terlebih dahulu hukumnya. Kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seorang muslim itu adalah fardu kifayah. Jika seseorang muslim meninggal dalam keadaan kecelakaan yang mengakibatkan bagian tubuhnya itu terpisah-pisah, yang perlu kita mandikan ya itu hanya bagian tubuh yang sudah ditemukan saja. Nah, jadi kalau misalnya banyak bagian tubuh yang hilang, itu tidak apa, karena kita hanya perlu memandikan yang sudah ditemukan saja. Lalu bagaimana hukum memandikan umat muslim yang meninggal dalam keadaan syahid? Di sini dikatakan bahwasannya tidak ada kewajiban untuk memandikan umat muslim yang meninggal dalam keadaan syahid karena alasannya itu didasarkan dengan hadis riwayat Nabi yang mengatakan bahwasannya janganlah mandikan mereka yang mati dalam peperangan karena sesungguhnya setiap luka atau darah yang ada pada tubuh mereka akan menjadi minyak katsuri di hari kiamat. Meski begitu, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa setiap orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan yang junub sehingga harus dimandikan. Lalu siapa saja yang boleh memandikan jenazah? Nah, jika jenazahnya ini berkelamin laki-laki, orang-orang yang tergolong asobahnya lah yang boleh memandikannya. Contohnya bapaknya, anaknya, cucunya, terus anak pamannya atau saudara kandungnya gitu. Tapi kalau misalnya jenazahnya itu berjenis kelamin perempuan, yang boleh memandikannya itu yang tergolong mahramnya, kayak misalnya ibunya, terus putrinya, saudari kandungnya, terus tantenya atau bibinya. Nah, dalam memandikan jenazah, ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, niat. Yang ketiga itu berakal. Sedangkan untuk sunnahnya sendiri, yaitu orang-orang yang terpercaya atau bisa menjaga amanah. Cara memandikan jenazah yang perlu kita siapkan terlebih dahulu dalam memandikan jenazah yaitu yang pastinya tempat ya. Tempat itu harus yang tertutup. Yang kedua, menyediakan air bersih, air kapur barus atau wangi-wangian yang lain. Yang ketiga, kita harus menyediakan sarung tangan atau sejenisnya. Yang keempat itu kita harus menyiapkan kain atau handuk atau kain-kain lain yang dapat mengeringkan jasad jenazah nanti. Nah, sebelum mulai memandikan, kita perlu membersihkan tubuhnya terlebih dahulu dari najis atau kotoran, yaitu dengan cara menekan perutnya secara perlahan-lahan. Nah, setelah membersihkan badannya dari kotoran atau najis, sebaiknya airnya itu tetap dibiarkan mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, setelah semuanya dianggap bersih, baru kita mewudukan jenazah tersebut sebagai mana orang yang hidup berwudu. Nah, setelah selesai membersihkan dan mewudukan jenazah, maka kegiatan selanjutnya yaitu memandikan dengan cara yang benar, seperti mengalirkan air
ke sekujur tubuhnya, mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Yang kedua, membersihkannya dengan air sabun yang berakhir dengan air bersih yang telah dicampur dengan wangi-wangian. Yang ketiga, memandikan jenazah sebaiknya dilakukan 3 kali atau lebih maksudnya. Karena hal ini diyakini bahwa dengan memandikan jenazah sebanyak 3 kali atau lebih, kita telah menjamin kebersihannya. Nah, setelah semua tubuhnya dimandikan, kita mengeringkan tubuhnya tersebut dengan handuk yang halus dan menutupi tubuhnya, lalu dipindahkan ke tempat untuk dikafankan. Nah, mengkafani jenazah itu memiliki hukum yang sama dengan hukum saat memandikannya, yaitu fardu kifayah. Nah, ketentuan dalam mengkafani mayat yang berjenis kelamin laki-laki dan mayat yang berjenis kelamin perempuan itu berbeda. Yang untuk laki-laki kita memerlukan setidaknya 3 lapis tanpa baju atau sorban, 3 lapis kain kafan maksudnya. Nah, sedangkan untuk perempuan maksimal kita butuh 5 kain kafan yang terdiri dari selendang baju, kain sarung, dan 2 lapis untuk pembungkus seluruh tubuhnya. Lalu bagaimana caranya mengkafani seorang jenazah? Yang perlu pertama kali kita lakukan yaitu dengan membentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, lalu menaburinya dengan wangi-wangian. Setelah itu kita letakkan secara perlahan-lahan mayatnya di atas kain tersebut dalam posisi membujur, lalu beri wangi-wangian lagi. Setelah itu kita menyelimutinya dengan kain kafan yang paling kanan atau yang paling atas, kemudian ujung lembaran kain yang ada di sebelah kiri paling atas, dan selanjutnya disusul dengan lembaran kain berikutnya secara berurutan dan dengan cara yang sama. Jika semua kain kafan telah membalut seluruh jasad jenazah, baru kita ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Lalu setelah itu kita mensolatkannya. Nah, para ahli telah sepakat menetapkan bahwa hukum sholat jenazah itu wajib atau fardu kifayah sesuai dengan hadis Rasulullah. Sholat jenazah itu dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Tetapi jika yang hadir hanya seorang saja, maka ia wajib melaksanakan sholat jenazah secara sendirian. Syarat-syarat dari sholat jenazah itu apa aja? Yang pertama, kita harus menutup aurat, suci badannya, tempatnya, atau pakaiannya dari najis, dan tentunya menghadap ke arah kiblat. Nah, jenazah yang akan disolatkan itu sudah lebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani. Lalu meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. Rukun-rukun sholat jenazah yang pertama itu ada niat, berdiri menghadap kiblat, takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama, membaca sholawat pada takbir kedua. Nah, yang selanjutnya itu membacakan doa pada takbir ketiga dan keempat. Nah, kalau pada saat takbir ketiga, doa untuk jenazah perempuan itu seperti ini. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kalau untuk jenazah laki-laki tinggal diubah akhirannya menjadi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, pada saat takbir keempat sama seperti itu, jenazah laki-laki dan perempuan itu dibedakan di akhirannya saja. Kalau untuk jenazah laki-laki doanya itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'fir lana walahu. Nah, kalau untuk jenazah yang perempuan doanya itu seperti ini. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa'fir lana walaha. Nah, selanjutnya salam setelah doa di takbir keempat. Nah, langkah terakhir setelah memandikan, mengkafani, dan mensolatkan yaitu dengan menguburkan jenazahnya.
Nah, perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah, kita harus memperhatikan posisinya saat di liang kubur. Kita perlu meletakkan jenazah dalam keadaan yang menghadap ke kiblat. Nah, setelah itu kita memberi papan pelindung. Yang mana setelah diberi papan pelindung, kita menimbunnya dengan tanah yang telah disediakan di sampingnya. Nah, setelah tertutup dengan tanah, kita dianjurkan untuk memberi tanda atau batu nisan. Setelah semua tahapan telah dilakukan, pasti kita suatu saat akan ziarah ya. Nah, menurut mazhab, ruh orang yang telah wafat itu tetap hidup dan dapat mendengar pembicaraan orang yang hidup. Ruh yang tidak ikut hancur dengan kehancuran jasanya. Jadi yang hanya hancur itu cuma jasadnya. Yang merasakan azab dan nikmat itu adalah ruh. Jadi melalui ruhnya, ia dapat mendengar dan melihat orang yang datang menziarahi kuburnya, serta merasakan kenikmatan bertemu dengan keluarganya. Hukum dari ziarah itu sendiri, jika tujuan ziarah itu semata-mata untuk mengingatkan diri kepada akhirat dan mengambil pelajaran sebanyak mungkin, maka hukumnya sunnah. Selain dari itu, hukumnya makruh atau haram. Oke, sekian video review dari saya. Apabila terjadi banyak kekurangan maupun salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.